Selamat datang di Cerdas 5 Menit. Kali ini bersama dengan Bapak Sudirman Said. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Senang bertemu. sehat, ya? Harus sehat Pak. Senang bertemu di perpustakaan. Terima kasih. Ya. Kapan-kapan harus di perpustakaan Bapak ini. Saya yakin Bapak punya koleksi yang banyak. Ada sedikit buku lah di. Hari ini bawa dua ya Pak. Satu Presidential Misconduct from George Washington to Today. Ini karena Bapak kuliah di George Washington, makanya bawa buku ini. Lulusan George Washington loh. Ya? Ini kebetulan beberapa waktu lalu saya pergi ke Washington, terus biasalah kalau pasti balik ke kampus, lihat-lihat buku ya, terus dapat buku ini. Kebetulan waktu itu lagi rame-rame soal impeachment segala macam, jadi saya baca-baca lah gitu. Oh, ini mau mengkritik soal bagaimana presidensial di Amerika. Punya banyak dosa-dosa juga ya Pak. Ini bergerak dalam kewajaran antologi kedua pemikiran Sudirman Said. Oh, bukunya Pak Sudirman Said. Lucu ya, waktu mau datang ke sini, saya minta Pak Sudirman Said untuk membawa buku favoritnya. Beliau bilang, buku apa Tan? Buku tulis. Gak apa-apa, bawa aja buku tulis. Karena memang hobinya menulis. Jadi makanya dibawa buku yang isinya tulisannya Pak Sudirman Said. Nanti kita akan minta Pak Sudirman untuk membacakan buku. Pak Sudirman selalu bilang bahwa Pak Sudirman itu sukanya narsis bercerita soal masa lalunya yang sebetulnya berasal dari, bukan dari kalangan berada ya Pak? Iya kan? Iya, keluarga kami sangat sulit ya. Sangat sulit. Saya mencandainya dengan saya narsis sedikit gitu. Tapi itu semua kita syukuri, kami syukuri karena alhamdulillah kembali berkat pendidikan ya. Nah, kenapa saya tanyakan itu dan saya kaitkan, lalu bagaimana Bapak menemukan buku? Kalau sulit itu kan konotasinya jadi nggak bisa beli ini, beli itu, beli buku misalnya gitu. Umur 4 tahun saya harus pindah dari keluarga, keluar dari rumah dan ngenger. Kalau orang Jawa kan tahu ngenger numpang sana sini. Nah, kebetulan keluarga yang saya tinggal itu kakak sambung, kakak dari ibu pertama. Itu beliau seorang pegawai kantor pos giro, sangat rajin membaca. Jadi di situ segala macam majalah ada, majalah Panji Masyarakat, majalah Tempo, majalah. Tapi juga buku-buku ada, bukunya Pak Nasir, bukunya Bung Karno. Jadi di keluarga itu saya merasa mendapat satu kesempatan untuk terbiasa. Iya betul. Ingat nggak buku pertama Bapak yang Bapak baca di situ? Saya ingat judulnya Pardi Prenges. Dan di situ Bapak mulai suka baca? Betul, karena di dalam buku itu ada cerita mengenai seorang anak Jawa namanya Pardi, diajak menyeberang dari Semarang menuju ke Gorontalo. Kemudian di sana bertemu dengan banyak sekali keluarga baru, dan saya ngerasa bahwa oh ini orang kalau punya keberanian, kalau punya cita-cita itu ternyata bisa melihat dunia juga gitu. Dari baca buku, itukah membuat Bapak punya cita-cita yang besar sampai bisa bersekolah ke Amerika? Saya kira buku banyak sekali pengaruhnya pada kita ya, karena tadi membaca tokoh, membaca perjalanan orang, membaca pikiran-pikiran itu betul-betul sangat menginspirasi. Saya SMP itu mendapat naskah dari petisi 50 yang waktu itu sangat sensitif. Kok bisa Pak? Ya karena di rumah itu ada naskah itu. Kemudian saya SMP juga langganan koran kampusnya ITB. Yang waktu itu pemretnya namanya Pak Heri Ahmad, sekarang pernah jadi dubes di Jepang. Jadi yang gitu-gitu tuh membuat saya merasa ya memang ya harus begitulah, harus. Jadi buku membentuk pola pikir Bapak, buku yang rasanya membentuk begitu, Bapak juga. Sampai akhirnya Bapak bisa menduduki karir yang sekarang, membentuk juga kepribadian Bapak saat ini. Kebetulan pada waktu kuliah, ya oleh satu proses yang nggak sengaja lah, ikut mendirikan majalah kampus, ikut ngurus, jadi ikut nulis juga. Nah pada waktu saya jadi pengurus majalah kampus, ketemulah orang bernama Bambang Harimurti. Yang waktu itu wartawan Tempo yang sangat terkenal itu kan, menjadi astronot, diundang ke acara jurnalistik, latihan. Saya ke Washington, beliau kepala biro. Nah kemudian saya ketemu, akhirnya Mas Bambang bilang, ya bantuin Tempo aja. Maka saya tiap minggu tuh nulis di majalah Tempo tuh sebagai mahasiswa. Jadi
itu membawa pada kebiasaan menulis sampai sekarang. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan ini buku tidak pernah tidak ada di mobil atau kemanapun Sudirman Said berada, selalu ada ya Pak? Berusaha bawa buku ya. Pak, karena ini adalah buku favorit Bapak dan yang juga selalu beberapa kali dibaca. Jadi tolong bacakan kepada pemirsa Cerdas 5 Menit sekarang. Iya. Ini buku terakhir yang lagi saya baca-baca ya. Jadi bacakan mana yang kira-kira chapter tertentu gitu, tolong dibacakan kepada pemirsa. Jadi rupanya begini nih, ini adalah cerita mengenai misconduct-nya Presiden Amerika dari zaman George Washington sampai sekarang. Terus ada kalimat begini. What the report found was, with the exception of William Henry Harrison, who served less than a month, ini dia hanya kurang dari sebulan dia memerintah. Every American president has been accused of misconduct. Dari mulai James Buchanan was charged with rigging the election of 1866, Ulysses Grant, kemudian Orville Babcock, sampai pada Franklin Delano Roosevelt. Semuanya mengalami tuduhan-tuduhan menyimpang baik administrasi maupun etika. Tetapi orang kemudian menempatkan skandal Nixon sebagai yang paling tinggi karena ini dianggap paling membahayakan negara dan paling melibatkan aparatnya. Jadi sebetulnya tidak ada presiden yang salah, yang bebas dari kesalahan. Cuman begitu masuk kepada urusan-urusan mencampur adukan antara personal dengan publik. Dan membahayakan kepentingan negara. Nah, di situ mulai impeachment terjadi. Dan sejauh ini tidak banyak yang mengalami proses impeachment sampai betul-betul diberhentikan. Nah, ini yang menarik dari buku ini. Saya minta Bapak bacain, malah Bapak bikin risalahnya, tapi nggak apa-apa. Itulah hebatnya Sudirman Said. Pak, terima kasih banyak ya. Bapak sudah menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Ini boleh saya pinjam, Pak? Boleh. Silakan dibaca. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Cerdas 5 Menit. Gini dong Pak, boleh Pak? Cerdas 5 Menit.